diuji juga, Bu. Kalau dalam Nah, ini hipotesis statistik. yang ininya di sininya. Ya sama. Nah, gini maksudnya, Gung. Nah, kalau misalnya teman-teman punya judul yang seperti ini nih, oh 2X dan 1Y gitu ya. Nah, ini bisa jadi alternatif nih. Misalnya dosennya minta, oh ada hubungannya sih nggak sih antara X1 dengan Y? Atau ini kan secara apa namanya ya, parsial kan, setengah-setengah gitu. Oh X1Y, terus antara X2Y ada hubungannya enggak gitu kan, antara disiplin kerja mempengaruhi kinerja pegawai enggak. Nah, X1 dan X2 juga bisa ada hubungannya enggak antara semangat dan disiplin, ya kan. Nah, permasalahan dia harus enggak, Bu? Nah, itu nanti tergantung penelitian teman-teman tuh maunya gimana. Dan itu nanti teman-teman silakan untuk diskusikan dengan dosen pembimbing. Ya nggak harus juga mau apa yang diteliti itu kan, itu tergantung dari target teman-teman itu mau apa. Kalau judulnya misal hubungan antara semangat kerja dan disiplin kerja dengan kinerja pegawai, boleh Bu cuman ambil hipotesis keempat doang ini. Boleh, boleh. Ya kalau misalnya mau ngambilnya Bu, dosennya mau ngambilnya secara keseluruhan aja, nggak mau melihat yang hubungan parsial antara X1Y, X2Y, antara X1 dan X2, ya nggak masalah, tergantung bagaimana teman-teman. Kalau yang statistik ini hipotesis statistik menyesuaikan. Kalau teman-teman ambil keempat hipotesis ini, berarti hipotesis statistiknya juga ada 4. Kalau ambilnya cuma 2, nah, tapi kalau misalnya salah satu di sini diambil, ya kan, Ibu ambilnya hipotesis pertama sama hipotesis keempat. Kan nanti orang-orang bertanya, kenapa diambil cuma hipotesis pertama doang? Kalau hipotesis keempatnya oke deh. Ya kan, itu memang harus dicari kan kalau dengan judul begitu. Nah, tapi kalau misalnya ngambilnya yang ini, kalau sama Ibu nih ya, kalau mau menilai secara parsial juga, berarti semuanya harus dimasukkan hipotesisnya. Ya, tidak hanya antara X dan Y, tapi X1 dan X2 ada nggak sih hubungannya? Nah, itu tergantung nanti. Kalau dibilang harus nggak, Bu? Nggak harus gitu ya. Tergantung nanti dosennya itu apakah mau melihat nih. Karena kan gini, kenapa kita ambil X-nya yang itu gitu ya. Misalnya yang mempengaruhi prestasi kerja itu kan nggak cuma semangat sama disiplin kan. Misalnya apa? Komunikasi, terus misalnya budaya organisasi, terus apa lagi? Nah, kenapa kita ambil antara semangat kerja dan disiplin kerja? Ada hubungan nggak? Gitu kan? Sehingga hipotesis ketiga ini juga kalau misalnya mau dimasukin sih boleh gitu ya. Tapi apakah wajib gitu lah ya istilahnya ya, kalau kita kita apa namanya ya, nggak juga ya. Tergantung nanti apakah dosennya mau melihat itu gitu. Atau juga kalau misalnya penelitian ini digunakan dalam teknis atau dalam segi praktis, ya kan? Kan ada tuh misalnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini mungkin perusahaan, misalnya satu perusahaan dia mau lihat ada nggak sih ya hubungan antara semangat kerja sama disiplin, ya kan? Nah itu bisa ya, tergantung apakah kebutuhan penelitian itu berguna bagi instansinya gitu. Jadi kalau ditanyakan harus atau tidak, tapi kalau untuk ke statistik kayak Ibu bilang, ya hipotesis statistik ini ngikut dari hipotesis yang bentuknya kalimat. Ya, kalau hipotesis dalam bentuk kalimat ada 4, statistiknya juga ada 4. Kalau misalnya Bu, saya ambilnya hipotesis langsung aja, hipotesis keempat, ya kan? Berarti hipotesis statistiknya juga satu doang. Nah, apakah harus yang diambil itu harus yang keempatnya, atau Ibu boleh X1 X2-nya emang iya gitu kan? Ya tergantung, memang kalau kebutuhannya itu mau dicari hubungannya ya dilaksanakan aja. Ya, ini disesuaikan aja ini, Gung. Tergantung nanti dosennya itu mau mencari apakah langsung hubungan secara signifikan secara bersama-sama atau parsial di antara ketiga variabelnya. Gitu.
Jelas, Gung? Jelas, Bu. Terima kasih ya, Bu. Jelas ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Sebelum Ibu lanjut? Oke, kalau belum Ibu lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan. Nah, ini Ibu menjelaskannya di awal pakai yang manual ya, tapi walaupun nanti nggak hitung-hitungannya kan, nanti yang dikorelasi sederhana juga kemarin udah Ibu jelasin. Nah, seperti biasa nanti kalau misalnya ini ya, ini Ibu memberikan alternatifnya kalau misalnya dosennya juga minta yang secara manual. Ya, tapi kalau misalnya nanti langsung aja pakai SPSS zaman gini ya udah lebih bagus ya. Tapi kalau untuk memastikan jawaban kita itu gimana sih gitu ya, supaya mungkin dosennya mau lihat usaha teman-teman lebih besar contoh ya. Kan kalau SPSS kan udah gampang ya, tinggal di klik doang gitu kan. Kalau ini kan walaupun ngeklik kan tapi dia butuh kesabaran kan nyari nilai X, Y, Z-nya. Nah, setelah buat hipotesis, buat tabel penolong kayak biasa ya, tabel penolong. Berarti nanti teman-teman silakan walaupun nanti tidak, misalnya soal Ibu nanti pas waktu UAS itu disuruh mengerjakan hipotesis yang mana, tetap harus sudah mulai disediakan X2 ya. X2-nya 40 ya. Jadi nanti X1, X2-nya ditulis di Excel kayak biasa supaya nanti bisa langsung copy ketika di SPSS. Nah, terus kalau dia manual, teman-teman harus cari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, sama X1 kali X2. Ya, kalau misalnya apa harus menggunakan ini. Nah, udah buat tabel penolongnya. Nah, nanti kalau misalnya mau menghitung masing-masing hipotesis secara manual, teman-teman pakai gunakan rumus ini ya. Udah pernah juga Ibu jelaskan kalau secara ini yang korelasi produk momen yang sederhana. Ya kan hipotesis pertama, hipotesis kedua sampai hipotesis ketiga itu korelasi produk momen. Ya. Jadi kalau mencari hubungan antara X1 dengan Y, antara motivasi kerja dengan apa tadi namanya prestasi kerja, pakai rumus ini ya, pakai rumus N-nya kan 40 dikali sigma X1Y. Sigma X1Y itu berarti X1 kalikan Y baru dijumlahkan, dikurang sigma X1 dikali dengan sigma Y, jumlah dari X1 dikali jumlah dari Y, terus nanti teman-teman tinggal masukkan nilainya. N-nya itu 40. Terus kalau sigma X1 kuadrat berarti kuadratkan dulu baru dijumlah. Kalau dia sigma X1 dalam kurung baru dikuadratkan, berarti jumlah dulu baru kuadrat. Gitu ya matematisnya ya teman-teman ya. Kalau yang ini kuadrat dulu baru tambah. Kalau yang ini jumlah dulu atau tambah dulu baru dikuadrat. Kalau ini baru dikalikan. Nah, itu dicari sampai hipotesis kedua berarti antara X2 dengan Y. Nah, hipotesis yang ketiga itu berarti antara X1 dan X2. Nah, kalau hipotesis keempat itu berarti antara ketiganya. Ya kan? R1 Y2 Y kuadrat tambah RY2 kuadrat dikurang 2 RY1 RY2 R12 dibagi 1 kurang R12 kuadrat. Nah, kalau secara manual nih, kalau mau mencari hubungan ketiganya, itu tetap harus dicari apa namanya hubungan antara X1 dengan Y, ada hubungannya enggak? Kalau secara manual ya. Nah, kalau secara SPSS nanti tidak harus. Kalau secara SPSS itu bisa langsung nyari ketiganya. Ya, karena kan kalau mau mencari ini nih, mencari RY X1, X2, hubungan antara X1, X2 terhadap Y, harus cari satu-satu kan. RY1 itu kan berarti kita harus cari dulu hipotesis yang pertama tadi, ditambahkan hipotesis yang kedua. Nah, dikurang 2 kali
Ya kan, RY1 dikali RY2 dikali R12. Nah, ini harus dicari semuanya kalau secara manual. Ya, kalau SPSS nanti ditinggal teman-teman lihat. Nah, dan begitu juga nanti ada signifikansi korelasi ganda. Nah, kalau untuk manual nanti kesimpulannya membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nah, tabel F-nya sudah pernah kita pelajarin ya sebelumnya ya, untuk TF tabelnya. Nah, ini Ibu langsung ke korelasi ganda yang SPSS-nya. Ya, biar nggak lama-lama nih. Nah, nanti teman-teman seperti biasa ya, masukkan nilai X1, X2, Y-nya ke dalam data. Ya, contoh ini ulang lagi nih. Nah ya, mudah-mudahan karena lama libur, bukan berarti ini ya, udah lupa, udah masih ingat ya. Nah, seperti biasa ke variabel view, ini yang oke. Variabel view, namain ya. Misalnya kita namain pertama data X1, enter. Terus data X2, terus data Y. Oke. Nah, label, dikasih label lah paling tidak ya. Data X1 misalnya motivasi kerja. Terus data X2 disiplin kerja. Terus Y-nya prestasi kerja. Contoh aja ya ini ya. Nah, pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Gitulah ya istilahnya ya. Nah, udah dinamain, baru kita periksa di data view. Udah berubah kan ini? Oke, kalau udah berubah nama variabelnya kita kopikan seperti biasa ya. Ini teman-teman udah hatam lah ya. Sudah jago lah harapan Ibu ya. Nih tinggal di copy, kopikan sini. Oke. Nah, kita sudah dapat nih nilai udah pernah ya teman-teman ya X1 sama Y-nya kan udah ada ya 40. Nanti siapkan yang X2-nya ya. Mau tahu nanti buat ujian akhir kayaknya nanti Ibu akan gunakan yang kayak gini aja. Nah, dari 3 data ini, Bu, apakah langsung kita kerjakan di korelasi gandanya? Belum. Ya, ingat kalau untuk yang namanya korelasi, ada yang namanya uji prasyarat. Ya, teman-teman pastikan dulu datanya berdistribusi normal atau tidak. Ya, jadi kalau untuk yang berdistribusi normal untuk ketiganya ini teman-teman bisa pakai mana tadi ya, ini dicek dulu normal nggak, analyze, terus ambil non parametric test, terus legasi dialog, terus ambil yang one sampel KS ini. Nah, dan masukkan semuanya ke dalam tes variabel. Nah, motivasi masukkan, prestasi juga dimasukkan. Setelah itu oke. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini ada Ibu pindahin ke sini. Tadi kayak gitu. Nah, untuk mencari dia normal atau tidak, teman-teman tinggal bandingkan antara nilai signifikansi ini 0,092, terus dia 0,2 sama 0,179 ini, datanya itu kan biasa kalau normal itu kita membandingkannya dengan 0,05, ya kan? 0,05 signifikansinya atau batas errornya. Nah,
Ketika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, makanya datanya berdistribusi normal. Nah, dapat dilihat nih, oh ternyata ketika dicek nilai signifikansi motivasi kerja itu 0,09, lebih besar dari 0,05. Disiplin kerja dia 0,2. Terus ini juga 0,179. Ya, berarti dia semuanya berdistribusi normal. Nah, karena datanya berdistribusi normal, berarti kita bisa lanjutin nih. Ya kan? Kita bisa lanjutkan ke teknik korelasinya. Ya. Uji korelasi bergandanya. Kita bisa lanjutkan. Nah, ketika mau melihat apakah memang terdapat hubungan antar ketiganya secara langsung, kita bisa nih ya, ambil analyze, terus ambil regression. Regression, terus ambil yang linear. Nah, setelah itu, ini udah Ibu tulis juga ya di dalam PowerPoint ya. Nanti kalau misalnya Ibu kirim di PowerPoint, kalau misalnya ada, misalnya lupa atau gimana, nanti silahkan dilihat lagi di PowerPoint. Nah, masukkan ke masing-masing variabel dependen. Tadi yang dependen itu berarti yang mana nih? Motivasi, disiplin, atau prestasi? Yang terikat. Prestasi ya, data Y-nya ya. Dependen itu yang terikat. Yang dipengaruhi. Itu ya. Nah, motivasi itu masukkan ke independen. Disiplin juga masukkan ke independen. Ya kan? Yang independen itu kan berarti dia yang mempengaruhi. Variabel bebas. Ingat ya, teman-teman ya. Udah hatam lah ya kalau untuk variabel. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke statistiknya. Statistik. Nah, checklist yang di R square chain. Nih ya. R square chain, baru nanti teman-teman continue. Oke. Nah, ini dia summary-nya. Nah, kalau udah Ibu pindahin ke sini. Nah, bagaimana Bu interpretasinya? Nah, kalau nanti nilai signifikasi Fc-nya itu lebih kecil dari 0,05, berarti ada hubungan secara signifikan. Kalau signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, tidak ada hubungan secara signifikan. Ya, jadi nanti dibedakan. Kalau yang tadi normalitas, kalau dia itu harus yang lebih besar kan? Lebih besar dari 0,05, dia itu ada datanya berdistribusi normal. Tapi kalau untuk nilai signifikansi untuk uji korelasi berganda, kalau dia nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, dia ada hubungan. Tapi kalau lebih besar, dia tidak ada hubungan. Nah, dari sini kita lihat nih tadi dari hasilnya. Nah, baik itu untuk yang residu atau yang apa istilahnya, yang errornya. Ini 0,000. Terus untuk signifikansi secara statistiknya itu dia ini 0,000. Nah, dari hasil ini teman-teman bisa lihat nih bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil kan dari 0,05. Ya kan? 0,000 itu kan lebih kecil dong dari 0,05. Nah, karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan signifikan antara, ya kan, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Jadi ada hubungan secara signifikan bersama-sama antara motivasi dan disiplin itu terhadap prestasi.
ketika nilai signifikansinya itu udah 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Oke, itu dia kesimpulannya. Nah, dan walaupun kita lihat, oh ada hubungan nggak ya secara bersama-sama ada gitu. Tapi apakah hubungannya itu kuat atau hanya sebatas hubungannya itu cuma sedikit doang gitu ya? Cuman lemah gitu, lemah, sangat lemah. Kan tadi makanya di sini di interpretasi nilai R-nya ini kan ada nih ya, teman-teman nanti bisa lihat di sini tentangnya. Kalau dari 0 sampai 0,9 sangat lemah, dari 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, untuk itu teman-teman nanti bisa melihat nilai R-nya. Ini ya, R. Nilai R-nya itu 0,887. Nah, karena nilai R-nya 0,887 dari sini itu kan terlihat ya, kalau 0,887 itu berarti berada di antara rentang ini. Nah, kan antara 0,8 sampai 1 kan. Berarti terdapat hubungan yang sangat kuat. Itu, terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Ya. Jadi kalau ini kita bisa mencari hubungan antara ketiganya secara bersamaan. Ya kan, kalau tadi yang hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga itu kan parsial kan. Ada hubungan nggak ya antara motivasi dengan prestasi? Oh ada, hanya sebatas oh ada hubungan. Oh ada hubungan nggak ya antara disiplin dengan prestasi? Oh ada hubungannya, oke. Terus yang ketiga, ada hubungan nggak ya antara motivasi dan disiplin? Oh ada. Nah terakhir kita mau lihat apakah si motivasi dan disiplin itu kalau kedua-duanya ada, itu berpengaruh nggak terhadap apa namanya prestasi kerja. Nah itulah yang dicari dengan menggunakan rumus korelasi berganda ini. Nah dan jangan lupa tadi ya nilai R-nya. Nah, nilai R-nya itu didapatkan dengan melihat ketika nilai R-nya seperti ini 0,88. Berarti ketika nilai R-nya itu 0,887, maka terdapat hubungan yang sangat kuat nih antar variabel tersebut. Oh, ternyata motivasi sama disiplin itu sangat berpengaruh ya terhadap prestasi kerja gitu. Jadi itu bisa dijadikan kesimpulan praktis dan itu apa namanya ya, kayak mungkin pernah yang Ibu jelaskan ya, itu bisa jadi bahan evaluasi buat perusahaan. Oh, motivasi itu sangat berpengaruh terhadap prestasi. Makanya ya udah kita buat aja nih training motivasi buat para pegawai. Ya. Terus juga kalau misalnya oh, disiplin juga berpengaruh. Oh, ternyata mungkin disiplinnya itu juga harus apa namanya diperkuat lagi. Contoh ya. Atau yang lain teman-teman tadi kayak misalnya di kelas yang lain tuh ada contohnya hubungan antara komunikasi dan budaya organisasi terhadap kinerja guru. Ya kan? Nah, berarti itu kan banyak lagi tuh yang lain-lain yang nanti mungkin teman-teman bisa apa namanya bisa analisis datanya. Dengan konsep korelasi berganda ketika nilai X-nya itu lebih dari 1 terhadap 1 buah Y. Oke. Ada yang punya penelitian mirip seperti ini? Ada? Tadi kalau di kelas satu lagi tadi ada beberapa orang yang apa namanya mencari hubungan seperti ini dan dia itu 2X-nya. Gitu. Teman-teman juga sama kan? Udah di ACC kan judulnya ya? Udah pada di ACC semua? Ada yang judulnya mirip seperti Oke. Ada yang judulnya maksudnya bukan mirip kata-katanya ya, tapi misalnya ada 2X-nya dan 1 Y-nya. Ada?
Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, kalau misalnya nanti ada, tapi sebenarnya kan udah ini ya teman-teman ya, udah ACC kan di apa namanya di jurusannya. Nah, kalau misalnya memang ya kalau misalnya Bu, enggak kok Bu, kami nggak ada yang seperti ini ya udah berarti ini sebagai apa ya, muatan pengetahuan lah ya buat teman-teman. Mana tahu nanti ada yang suka meneliti gitu ya, tidak hanya untuk menyelesaikan skripsi tapi teman-teman misalnya penelitian itu kan bukan hanya karena mau buat skripsi ya. Misalnya di pekerjaan teman-teman menuntut untuk buat penelitian atau saat sekarang ini itu memang dituntut untuk banyak melakukan penelitian ya. Dan kalau misalnya untuk dosen kayak orang ibu dan dosen-dosen lain itu penelitian itu wajib hukumnya ya kan. Jadi setiap semester tuh dosen-dosennya itu harus meneliti ya kan, karena kan yang namanya penelitian itu adalah salah satu kewajiban tridharma perguruan tinggi kan, mendidik ya kan, mengajar teman-teman, terus meneliti sama mengabdi pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa ibu alah saya kan nggak penelitiannya nggak kayak gini kok, nggak usah didengerin lah misalnya gitu kan. Nah itu salah ya paradigmanya ya. Jadi nanti kan suatu saat mungkin teman-teman ada yang mau jadi peneliti atau misalnya ada yang habis S1 punya rencana lanjut apa namanya S2 dosen, jadi dosen, teman-teman akan meneliti terus penelitian ya kan, karena itu kalau di beban kerja dosen itu wajib untuk melakukan penelitian setiap semester ya. Makanya kalau misalnya nanti teman-teman sudah selesai nanti pasti akan sama dosennya nanti akan diarahkan untuk buat jurnal, publish jurnal ya kan. Kenapa? Karena memang yang namanya mahasiswa itu yang membedakannya dari siswa yaitu tadi kan ada karyanya ya, paling tidak ya karyanya ya skripsi